Di balik rutinitas kantor yang terlihat biasa, ada kisah-kisah gelap yang jarang terungkap. Kisah tentang suara langkah tanpa wujud, bayangan yang mengikuti, hingga rahasia lama yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah cerita horor tentang tempat kerja yang menyimpan misteri kelam. Inilah Gedung Shift Malam, kisah horor tempat kerja. Raka baru bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah gedung kantor berlantai 10. Gedung itu terlihat megah dari luar, tapi sudah lama terkenal sebagai gedung yang sepi meski ramai karyawan. Namun semua rumor itu hanya terdengar seperti bercandaan, sampai ia menjalani shift malam pertamanya. Malam itu, sekitar pukul 23.40, Raka sedang berkeliling di lantai 6. Lampu-lampu koridor hanya menyala setengah, sisanya dibiarkan redup. Di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara langkah. Tok, tok, tok. Lambat, teratur, seperti seseorang berjalan memakai sepatu kulit. Raka menoleh ke ujung koridor. Kosong. Ia memanggil lewat HT, "Pak Doni. Ada yang lembur di lantai 6. Jawabannya datar, "Nggak ada siapa-siapa di atas, Rak. Semua sudah pulang dari jam 9. Suara langkah itu berhenti seketika, lalu muncul lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Tok, tok, tok. Raka menyalakan senter. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari ujung lorong, ia melihat sesuatu, seperti bayangan hitam berdiri tepat di belakang kaca ruangan meeting. Ketika ia mendekat, bayangan itu hilang. Ia pikir ia hanya lelah. Sampai ia turun ke lantai 1 dan melihat CCTV. Monitor nomor 6 menampilkan lantai yang tadi ia jaga. Raka langsung merinding. Karena di layar itu, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan perlahan di belakang dirinya, padahal saat itu ia sendirian. Layar CCTV tiba-tiba berkedip. Kemudian mati. Keesokan malamnya, Raka mendapat tugas baru, melakukan pengecekan rutin ke lantai 9. Ia sempat heran. Lantai itu sebenarnya sudah disegel sejak bertahun-tahun lalu karena pernah terjadi kebakaran kecil. Tetapi entah kenapa supervisor memintanya mengecek keadaan di sana. Saat pintu lift terbuka, hawa dingin langsung menyergap. Lampu-lampu mati total. Hanya cahaya kecil dari ponsel yang membantu Raka melihat. Lorong lantai 9 tampak seperti ruangan yang ditinggalkan bertahun-tahun, berdebu, cat mengelupas, meja-meja tersusun berantakan, seolah-olah evakuasi terjadi mendadak. Saat Raka berjalan makin dalam, ia melihat jejak tangan hitam di dinding, banyak. Seperti bekas orang berusaha kabur. Di pojok ruangan bekas ruang finance, Raka mendengar suara samar. "Sini." Ia berhenti. Suara itu halus, seperti bisikan. "Tolongin aku." Raka menyorotkan ponsel ke arah suara. Tidak ada siapapun. Tiba-tiba BRUGGG. Sebuah meja roboh sendiri. Suara langkah berlari terdengar cepat menuju arahnya. Raka spontan kabur ke arah lift. Namun sebelum ia mencapai pintu lift, ia melihat sesuatu dari kaca jendela ruangan. Sosok wanita yang sama seperti CCTV, berdiri memandangi dirinya dari ujung koridor. Tubuhnya gosong sebagian, seperti korban kebakaran. Lift terbuka tepat waktu. Raka masuk, menekan tombol apapun yang bisa. Saat pintu lift menutup, ada tangan hitam gosong yang menepuk bagian luar pintu. DUP. Pintu tertutup sepenuhnya. Lift turun. Raka gemetar. Ia tahu, malam berikutnya kemungkinan tidak akan lebih baik. Raka sudah memutuskan berhenti. Tapi malam terakhirnya, ia harus melakukan patroli 1 kali lagi. Supervisor berkata singkat, "Kalau dengar apa-apa, abaikan saja. Dia memang masih di situ." Raka membeku. Dia, supervisor tidak menjelaskan.
Pukul 1.15, Raka naik ke lantai 6. Saat itu koridor terasa lebih gelap daripada biasanya. Sekitar 30 meter di depan, Raka melihat sosok perempuan gosong itu lagi, berdiri tegak, membelakanginya. Namun kali ini, Raka melihat sesuatu yang baru. Ia mengenakan ID card identitas lama gedung itu. Warnanya sudah hangus. Nama karyawannya masih terbaca sebagian. N.A.R. Raka perlahan mundur. Perempuan itu berbalik. Wajahnya hancur di salah satu sisi, seperti bekas terbakar hebat. Tapi matanya kosong, seolah masih menahan rasa sakit. Tiba-tiba hati Raka menyala sendiri. Dia nggak suka ditinggal sendiri. Suara itu bukan suara supervisor. Bukan suara manusia. Perempuan itu mendekat, tidak berjalan, tapi meluncur pelan, seperti melayang. Semakin dekat, semakin dekat. Lampu lorong mati satu per satu. Pletak, pletak, hingga tinggal satu lampu tepat di atas kepala Raka. Dan ketika lampu itu padam, titik, lampu lobi lantai 1 berkedip. Raka tiba-tiba sudah berada di depan meja resepsionis, tergeletak pingsan. Supervisor menemukannya, lalu berkata tanpa emosi, "Gedung ini memang bukan tempat untuk semua orang. Yang terbakar waktu itu, dulu karyawan terbaik, tapi terjebak di lantai 9. Sekarang, dia hanya menagih teman." Raka langsung mengundurkan diri esok paginya. Dan sejak hari itu, setiap karyawan shift malam selalu mendengar langkah sepatu kulit di koridor lantai 6. Meski tidak ada siapapun di sana, Raka memang sudah berhenti dari pekerjaannya. Tapi cerita tidak berhenti bersamanya. Sebulan setelah kejadian itu, gedung kembali menerima petugas keamanan baru bernama Fajar, anak muda yang ceria, sama sekali tidak percaya hal-hal gaib. Namun, supervisor lama Raka memberi satu pesan penting. Kalau kamu patroli malam, jangan pernah buka ruang server lantai 3. Apapun yang kamu dengar, biarkan. Fajar hanya tertawa. Paling servernya rusak, Pak. Tapi malam pertamanya, semua berubah. Pukul 0.45, Fajar mulai patroli. Lift berhenti di lantai 3. Gedung tampak sepi, hanya suara AC yang mendengung pelan. Saat ia berjalan menuju lorong utama, tiba-tiba terdengar suara pintu besi diketuk dari dalam. Tok, tok, tok. Fajar berhenti. Itu suara dari ruang server, ruangan yang dilarang keras dibuka. Ia mendekat perlahan. Lampu lorong berkedip redup. Suara ketukan berubah menjadi suara seperti seseorang menggaruk pintu pelan. Kerek, kerek, kerek. Fajar menelan ludah. Dalam hati ia berkata, masa sih server bisa bunyi begini? Ia menempelkan telinga ke pintu. Sejenak hening. Tapi kemudian terdengar jelas suara seseorang berbisik. Buka pintunya, dingin di dalam. Fajar langsung mundur selangkah. Ia memanggil lewat HT, "Pak Doni. Ada yang di ruang server." Tapi suara yang menjawab bukan suara supervisor. "Tolong aku masih di dalam." Suara perempuan. Suara itu sama seperti rekaman CCTV yang pernah ditunjukkan supervisor pada karyawan lama. Pintu terbuka sendiri. Fajar memutuskan untuk langsung pergi. Tapi ketika ia berbalik ke arah lift, CKLEK, pintu ruang server berderit, terbuka sendiri sekitar 10 cm. Dari celah pintu, keluar angin dingin menusuk, seperti berasal dari ruangan yang tidak memiliki suhu manusiawi. Lampu lorong meredup drastis. Drap, drap, drap. Fajar mendengar langkah kecil dari dalam, langkah perempuan memakai hak yang patah. Fajar mengarahkan senter ke celah pintu. Senter menyinari sedikit bagian dalam.
Dan ia melihat jari tangan hitam gosong mencengkeram tepi pintu dari dalam, perlahan menarik pintu makin terbuka. Fajar panik dan membanting pintu itu kembali, lalu berlari ke lift. Tapi sebelum ia menekan tombol lift, suara itu muncul lagi. Tepat di belakang telinganya. "Kenapa tutup? Aku cuma mau keluar." Fajar menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Lift terbuka. Ia langsung masuk. Tapi ketika pintu lift menutup, ia melihat nama di pintu ruang server, baru ia perhatikan. Ruang server, dibangun ulang pasca kebakaran 2012. Korban, Nar, nama terhapus. Nama itu sama dengan ID card. Perempuan gosong yang pernah dilihat Raka. Fajar melapor ke supervisor. Dengan wajah pucat, supervisor hanya mengatakan, dia terjebak ketika kebakaran pertama terjadi. Ruang server tempat dia bekerja, runtuh lebih dulu. Seluruh ruangan kedap suara. Kami menemukannya terlambat. Yang kamu dengar adalah suara terakhirnya. Malam itu, supervisor menghentikan patroli Fajar lebih awal. Tapi sebelum mereka menutup pintu keamanan, CCTV lantai 3 menampilkan gambar jelas. Sosok perempuan gosong itu berdiri di depan ruang server, dan memandang lurus ke arah kamera, seolah ia tahu seseorang sedang melihatnya. Sejak kejadian di ruang server, Fajar tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia selalu merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Terkadang ia mendengar suara langkah pelan di belakang, terkadang suara bisikan samar yang berhenti tepat di dekat telinganya. Supervisor mencoba menenangkan. Selama kamu tidak menanggapi, dia tidak akan mengikutimu. Tapi itu terbukti salah. Malam itu, Fajar mendapat giliran patroli lantai 6, lantai yang dulu dihantui Raka. Lorongnya panjang, sempit, dengan lampu yang selalu redup setengah. Saat Fajar melangkah, ia merasakan hawa yang sangat dingin, padahal lantai lain suhunya normal. Ketika ia melewati kaca besar ruang meeting, ia melihat pantulan dirinya. Dan ada wanita lain berdiri tepat di belakangnya. Perempuan berbaju kantor, rambut panjang menutupi sebagian wajah, kulit gosong menghitam seperti terbakar hebat. Fajar spontan menoleh. Kosong. Tapi di kaca, pantulan itu masih ada. Wanita gosong itu tetap berdiri di belakangnya walaupun ia sudah menoleh. Fajar buru-buru memalingkan wajah dan lari ke arah lift. Pintu lift terbuka, ia masuk dan memencet tombol tutup berkali-kali. Sebelum pintu tertutup rapat, dari kejauhan terlihat sosok itu berdiri di tengah lorong. Kepalanya menunduk, tubuhnya seperti goyah. Dan ketika pintu hampir menutup sempurna, wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong, hitam pekat. Lift tertutup. Kembali di lantai 1, Fajar mencoba menenangkan diri. Namun tepat pukul 1.33, seluruh lampu gedung tiba-tiba padam. Mati total. CCTV mati. AC mati. Lampu darurat pun tidak menyala. Hanya ada suara bising listrik yang tersengal, seperti ada hubungan pendek besar. Supervisor berlari keluar dari ruang monitoring, mengumpat panik. Ini tidak wajar, genset harusnya langsung hidup. Ada yang matiin manual. Lorong-lorong gelap gulita. Gedung yang biasanya dipenuhi cahaya kini terasa seperti bangunan kosong yang ditinggalkan puluhan tahun. Dalam kegelapan itu, terdengar suara dari lantai atas. Tok, tok, tok. Suara sepatu kulit. Lalu suara lain, lebih berat. Drap, drap, drap. Seperti seseorang diseret. Supervisor menghela napas ketakutan. Sudah mulai lagi, dia turun. Fajar menempel di dinding, mencoba bersembunyi di balik meja resepsionis. Dari arah tangga darurat, terdengar suara langkah kecil. Srek, srek, srek. Seperti suara kain yang terbakar terbawa angin.
Senter ponsel Fajar bergetar di tangannya. Ia menyorotkan cahaya ke arah pintu tangga. Cahaya itu hanya menyorot tembok putih. Lalu perlahan berpindah ke pintu. Dan ke celah kecil di bagian bawah pintu. Dari celah itu, terlihat bayangan kaki perempuan. Kakinya menghitam, kulit menggulung seperti meleleh. Jantung Fajar berdegup keras. Ia menahan napas. Pintu tangga tiba-tiba bergetar seperti didorong kuat dari dalam. Doug. Doug. Fajar merangkak menjauh, tapi pintu kembali didorong. Doug. Engselnya bergoyang. Lalu terdengar suara itu. Aku lihat kamu. Bisikan itu jelas berasal dari balik pintu. Dan tepat saat supervisor hendak memanggil Fajar. BRAAKK. Pintu tangga terbuka sendiri dengan keras, menabrak dinding. Di tengah kegelapan, sesosok tubuh perempuan gosong berdiri tegak, kepalanya miring tidak wajar, tangannya menggantung kaku, dan api kecil kadang muncul dari kulitnya lalu mati lagi. Ia menatap lurus ke arah Fajar. Meski tanpa bola mata yang jelas, Fajar merasa tatapan itu memaku tubuhnya. Wanita itu melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3. Setiap langkah meninggalkan jejak hitam terbakar di lantai. Supervisor berteriak, "Fajar, keluar!" Tapi pintu kaca lobi tidak bisa dibuka. Semua pintu otomatis mengunci sendiri, seperti ada yang menahannya dari dalam sistem. Wanita itu sudah sangat dekat, sampai akhirnya, ia membuka mulut perlahan, dan suara itu keluar. "Jangan tinggalkan aku sendirian, lagi." Fajar berdiri gemetar, terpojok di dekat pintu lobi yang terkunci. Supervisor sudah mencoba menendang kaca, memencet panel darurat, hingga menarik handle pintu berkali-kali, namun semuanya sia-sia. Wanita gosong itu kini hanya berjarak sekitar 2 meter dari mereka. Sinar kecil dari ponsel Fajar menyorot tubuhnya, pakaian seragam kantor yang masih melekat sebagian, kulit hitam retak-retak, dan bau menyengat seperti kayu terbakar. Tapi bagian paling menyeramkan bukan itu, melainkan ekspresi wajahnya. Ia tidak menunjukkan amarah, tidak mengancam. Wajahnya justru terlihat sedih, seperti seseorang yang ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa jawaban. Wanita itu mengangkat tangan perlahan, jari-jarinya hitam dan rapuh. "Kenapa kalian selalu kabur dari aku?" Petik 2. Supervisor berbisik lirih. Dia mulai mengulang lagi. Tiba-tiba, dari seluruh penjuru gedung, terdengar suara alarm kebakaran kuno yang tidak pernah digunakan lagi. Weeet, weeet, weeet. Lampu merah berkedip cepat. Lorong-lorong kembali diterangi cahaya merah pekat. Di tengah suara alarm itu, terdengar suara lain. Suara orang berlari. Suara orang berteriak. Suara pintu ditendang. Suara struktur bangunan runtuh pelan. Dan di belakang semua suara itu, terdengar suara perempuan yang menjerit kesakitan. Fajar menutup telinganya. "Pak, ini rekaman." Supervisor menggeleng keras. "Itu bukan rekaman. Itu kejadian yang sama seperti malam kebakaran dulu. Gedung ini sedang memutar ulang kejadian itu." Secara perlahan, gedung terasa seperti kembali ke tahun 2012, saat kebakaran pertama terjadi. Dingin berubah panas. Asap samar bermunculan dari ventilasi. Dinding bergetar, seolah gedung itu hidup, dan traumanya ikut hidup bersama. Wanita gosong itu melangkah maju, mendekati Fajar. Setiap langkahnya menimbulkan suara renyah seperti arang yang retak. Ia berhenti tepat di depan Fajar. Jaraknya tinggal beberapa jengkal saja. Fajar berusaha memalingkan wajah, tapi rasa takut yang luar biasa membuat tubuhnya kaku. Wanita itu mengangkat tangannya dan menyentuh pundak Fajar. Anehnya,
Sentuhan itu tidak panas. Justru dingin, sangat dingin. Saat tangannya menempel, Fajar melihat kilasan. Perempuan itu terjebak di ruang server. Pintu tidak bisa dibuka. Asap memenuhi ruangan. Ia memukul-mukul kaca server sambil menjerit. Rekannya melarikan diri tanpa menolong. Dan detik terakhir sebelum ia pingsan, ia melihat seluruh gedung padam. Fajar terkesiap. Wanita itu berbisik sangat pelan. Seseorang mengunci pintunya dari luar. Supervisor langsung memucat. "Jangan dengerin dia," teriaknya panik. "Hei, Pak Doni." Fajar menoleh perlahan. Dia bilang, ada yang ngunci dia dari luar. "Maksudnya, siapa?" Supervisor menunduk. Ia tidak menjawab. Wanita gosong itu mulai memiringkan kepalanya, menatap supervisor. Tatapannya penuh dendam. Sangat berbeda dari tatapan sedih sebelumnya. Supervisor mundur ketakutan. "Kau, yang ngunci aku." Suara itu keluar dari mulut wanita gosong, tapi seperti gaungan dari dua suara, suara aslinya, dan suara arwahnya yang terdistorsi. Supervisor akhirnya berteriak, "Itu salahmu sendiri. Aku hanya ikut prosedur. Kau seharusnya sudah keluar dari ruangan waktu alarm berbunyi." Wanita itu berhenti. Asap dari ventilasi makin tebal. Alarm makin kencang. Fajar sadar. "Pak, berarti Bapak ada di tempat waktu kebakaran itu." Supervisor tidak menjawab. Matanya hanya menatap wanita gosong itu, penuh rasa bersalah sekaligus ketakutan. Wanita itu menggerakkan jarinya perlahan, menunjuk langsung ke arah supervisor. Dan semua lampu merah gedung padam, digantikan oleh satu suara. "Kamu, yang mengurungku." Seluruh ruangan seperti bergetar. Cahaya merah kembali menyala, namun kali ini berkedip tidak stabil, seperti hampir pecah. Wanita itu berubah postur. Kepalanya menunduk. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Tiba-tiba tubuhnya kejang, lalu memanjang seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Suara retakan tulang terdengar. Dari tubuhnya keluar suara berdenging dan desahan seperti api menyala. Untuk pertama kalinya sejak muncul, wanita gosong itu terlihat benar-benar marah. Dan kemarahannya itu, diarahkan penuh ke supervisor. Supervisor menjerit ketakutan sambil mundur. "Jangan dekat-dekat. Aku tidak ada pilihan waktu itu." Wanita itu mengangkat lengannya tinggi, dan seolah hendak melompat ke arah supervisor. Titik, 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 titik. Tiba-tiba boom. Gedung bergetar, seolah sesuatu menghalangi aksinya. Wanita itu mematung. Cahaya merah meredup, asap hilang pelan, dan gedung kembali ke kondisi gelap seperti sebelumnya. Fajar menatap sekitar, napas terengah. Wanita gosong itu tidak hilang. Ia hanya diam, seperti menunggu sesuatu. Supervisor tersungkur, ketakutan. Ini belum selesai," katanya gemetar. Fajar menelan ludah. "Pak, apa sebenarnya yang terjadi malam kebakaran dulu? Kenapa dia bisa terjebak di dalam?" Supervisor tidak menjawab apapun. Hanya satu kalimat keluar dari mulutnya. "Kalau kamu ingin tahu, kamu harus tanya dia sendiri." Fajar menoleh perlahan ke arah wanita gosong itu. Dan sosok itu kini mengangkat dagunya perlahan-lahan. Menyiratkan satu hal, ia siap menunjukkan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Lorong lobi yang dingin terasa semakin perlahan mengerut, seperti gedung itu ikut menahan napas. Fajar berdiri di antara dua makhluk. Seorang supervisor yang sudah kehilangan kendali, dan wanita gosong yang menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Wanita itu mengangkat wajahnya sepenuhnya. Wajah yang meleleh. Wajah yang dulu pernah menjadi manusia. Wajah yang dulu pernah bekerja dengan semangat seperti pegawai lainnya. Dan dari mulut hitamnya, keluar suara perlahan. "Kau harus lihat,
semuanya. Fajar tiba-tiba merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Lantai menghilang, dinding mencair, cahaya memudar, sampai akhirnya ia berdiri di dalam ruang server tahun 2012. Suasana kacau, suhu panas, asap tebal memenuhi ruangan. Fajar melihat seorang perempuan muda, masih hidup, menekan dada dengan tangan gemetar. Itulah wanita yang kini menjadi arwah gosong itu. Dulu ia masih bernama Naraya. Naraya batuk keras sambil berusaha membuka pintu ruang server yang terkunci. "Tolong, ada orang di dalam. Tolong." Ia memukul pintu logam berkali-kali. Suara langkah seseorang mendekat dari luar. Naraya melihatnya dari jendela kecil di pintu. Supervisor Doni, waktu itu masih staf senior, bukan atasan. Naraya menjerit, "Pak Doni, tolong buka pintunya, tuluong." Doni menatapnya dari seberang pintu. Wajahnya panik, tapi bukan karena ingin menolong. Ia menoleh ke koridor di belakangnya, api menyala makin besar. Dan ia membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia mengunci pintu ruang server dari luar, lalu berlari pergi. Naraya terpaku. Pak Doni, PAAK." Ia memukul pintu sampai darah keluar. Namun suara runtuhan besi mengakhiri semuanya. Kegelapan datang. Dunia Fajar kembali ke ruang lobi saat ini. Supervisor Doni gemetar hebat. Aku cuma ikut prosedur." Api makin besar. "Kalau aku buka pintu, tekanannya bisa meledak. Aku tidak ada pilihan." Naraya, wanita gosong itu, melangkah mendekati Doni. Tapi langkahnya kini tidak marah, melainkan tenang. Naraya menatap Fajar sejenak. Sorot matanya seperti berterima kasih karena Fajar telah melihat kebenarannya. Lalu ia menatap Doni lagi. Dalam suara yang lembut namun getir, ia berkata, "Aku memaafkanmu, tapi bukan gedung ini." Supervisor bingung. Apa maksudmu?" Naraya menunduk, dan seluruh gedung tiba-tiba merintih. Dinding retak kecil, lampu berkedip liar, pintu lobi bergetar seperti ada tekanan dari bawah tanah. Naraya kembali berbicara, "Yang membuatku terjebak, bukan hanya kamu. Gedung ini, yang memilih menutup pintunya." Fajar tersentak. Supervisor tersungkur. "Sejak malam kebakaran itu," lanjut Naraya, "gedung ini menyerap rasa takutku. Dan kini, gedung ini hidup dari itu." Tiba-tiba banyak pintu di seluruh lantai membanting tertutup sendiri. Pintu kaca retak. Angin panas keluar dari ventilasi. Gedung itu seperti marah. Naraya melangkah ke tengah lobi. Ia mengangkat tangannya, dan api muncul dari tubuhnya. Bukan sebagai luka, tapi sebagai cahaya lembut seperti lilin. Gedung mulai bergetar sangat keras. Seperti ada dua kekuatan yang saling bertarung. "Aku akan mengakhiri semuanya," kata Naraya. "Jika gedung ini terus hidup, akan ada korban baru." Fajar menjerit, "Naraya, nanti kamu." Naraya menatapnya lembut. "Aku sudah mati, Fajar. Yang perlu kau selamatkan, adalah dirimu." Naraya mengangkat kedua tangannya dan tubuhnya menyala terang. Sangat terang, hingga seluruh gedung diterangi cahaya putih yang menyilaukan. BRUUM. Dalam kilatan cahaya itu, seluruh lantai, dinding, dan lorong gedung seperti terpotong, menjadi debu cahaya yang tersapu angin. Cahaya perlahan memudar, dan semua kembali gelap. Ketika Fajar membuka matanya, ia sudah berada di luar gedung. Beberapa warga sudah berkumpul, semua pintu otomatis terbuka bersamaan, seolah gedung melepaskan mereka. Supervisor Doni ditemukan tak sadarkan diri, namun hidup. Dan gedung itu, kini tampak berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi redup, tidak lagi terasa hidup, seperti bangunan kosong tanpa roh.
Untuk pertama kalinya sejak kebakaran tahun 2012. Gedung itu benar-benar mati. Fajar menatap jendela lantai 6. Untuk sesaat, ia melihat siluet wanita berdiri di balik kaca. Tapi kali ini bukan sosok gosong, melainkan sosok perempuan muda, tersenyum lembut, lalu menghilang seperti kabut pagi. Naraya akhirnya bebas. Setiap tempat kerja memiliki cerita, tapi beberapa tempat punya luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa rasa takut yang tidak diselesaikan bisa terus hidup, bahkan melekat pada bangunan sekalipun. Semoga Naraya menemukan kedamaian, dan semoga gedung itu tidak pernah bangkit lagi. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di kisah gelap berikutnya.